Siap, perkenalkan nama saya Caca Natalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan paku dan pertumbuhan lumut. Pengertian lumut. Lumut merupakan peralihan dari tumbuhan bertalus stapulta dan tumbuhan berkumus atau cermopita. Disebut sebagai tumbuhan peralihan karena tubuh lumut belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun secara jelas. Ciri lumut. Ada 4 ciri-ciri saudara dari lumut, yakni lumut tanduk memiliki bentuk seperti lumut hati tetapi sprotiknya memanjang seperti tanduk dan berkutikola. Lumut yang satu ini punya talus yang sederhana dan hanya punya satu kloropus pada setiap selnya. Pada bagian bawah talus terdapat stoma dengan 2 sel penutup. Lumut tanduk juga mengalami pergeluran turunan metagenesis ketika fase sprotik dan fase gemuti terjadi secara bergiliran. Lumut tanduk sering dijumpai hidup di tepi danau, sungai maupun di sepanjang selokan. Contoh lumut tanduk adalah Anthozoa. Lumut hati. Lumut hati memiliki bentuk seperti lembaran dan pada umumnya tidak berdaun. Lumut hati memiliki struktur khas yang berfungsi sebagai alat produksi pegaktif. Hal itu karena di dalamnya terdapat gema atau tumbuhan lumut kecil yang bila terlepas atau terpelanting akan tumbuh menjadi lumut baru. Lumut hati biasanya hidup dengan cara menempel di atas permukaan tanah yang lembab. Ada pula lumut hati yang hidup dengan terapung di air. Di dalam tubuh lumut terdapat alat penyimpan air sehingga dalam keadaan kekeringan tidak mengakibatkan lumut mati. Kenal tumbuhan paku dari pengertian hingga manfaatnya. Paku atau nama latinnya Petidipsia merupakan anggota dari kingdom Plantae. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari tumbuhan ini, mulai dari pengertian hingga manfaatnya. Tanaman di bumi kita sangat beragam. Tanaman paku salah satu spesies yang cukup banyak di Indonesia. Tanaman pakis saji atau suplir sangat populer. Tanaman tersebut merupakan jenis paku-pakuan. Tanaman jenis paku ini bukan hanya sekedar untuk meramaikan ekosistem, juga memiliki manfaat tersendiri. Ada banyak hal yang penting untuk diketahui tentang jenis tanaman ini. Pengertian dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang nama latinnya Petidipsia merupakan anggota dari kingdom Plantae. Tanaman ini memiliki struktur sama dengan tumbuhan lain, seperti akar, batang, daun, hingga pembuluhan untuk mengangkut nutrisi demi keperluan metabolisme. Pembuluh ini juga yang membuatnya disebut sebagai tumbuhan berpembuluh. Struktur tumbuhan paku. Tumbuhan ini memiliki struktur tersendiri yang unik dan menjadi ciri dari tanaman ini. Melansir dari Edobio Info, struktur paku pada fase sprot dan fase gemuti memiliki perbedaan. Struktur tubuh tersebut antara lain. Ciri-ciri tumbuhan paku. Untuk membedakan tumbuhan paku dengan tanaman lain, sebenarnya ada ciri-ciri tumbuhan paku yang bisa kita pelajari dan amati mengutip dari Grammaticum ciri pakuan sebagai berikut. 1. Akar. Ini salah satu bagian penting bagi kehidupan tumbuhan ini. Paku memiliki 2 jenis akar sesuai dengan fasenya. Pada fase sprotit, akar paku terbentuk serabut yang ujungnya terlindungi oleh keliperta. Sedangkan pada masa geometrinya, paku memiliki akar semu yang dikenal dengan nama rhizoid. Akar ini juga ditemui pada lumut. Rhizoid berfungsi untuk menyerap air dan mineral. 2. Batang. Batang tumbuhan paku saat masih geometri dikenal dengan nama protelium. Bentuknya menyerupai lembaran kecil dan fungsinya untuk fotosintesis. Protelium juga dikenal sebagai daun semu karena kemampuannya yang sama seperti daun, yakni untuk membuat makanan. Batang tanaman paku kemudian berubah ketika masuk fase sprotit. Pada fase ini batang paku sudah bisa disebut sebagai batang sejati karena memiliki jaringan pembuluh angkut yang lengkap seperti tanaman lain. Jaringan pembuluh xilem dan phloem ini yang berperan untuk mengangkut air dan mineral dari tanah kemudian menyebarkan ke seluruh tubuh tanaman paku. 3. Daun. Daun pada tanaman paku terbagi atas beragam bentuk dan fungsi. Berdasarkan pada bentuk daun, tanaman paku memiliki 2 jenis, yaitu mikrofil dan makrofil. Mikrofil merupakan daun yang belum mengalami diferensiasi atau daun yang jaringannya masih sama. Sedangkan makrofil merupakan daun sejadi yang bisa berfungsi untuk fotosintesis. Daun ini terbagi atas epifisi dan mesofil daun. Di dalam mesofil juga ada jaringan parenkim dan jaringan pengangkut. Berdasarkan fungsi daun, paku memiliki 2 jenis, yakni trofil dan protil. Trofil merupakan daun khusus untuk fotosintesis,
Sedangkan sporofil merupakan daun yang fungsinya tidak hanya untuk fotosintesis, namun juga bisa menghasilkan spora untuk berkembang biakan paku.